rezeki karena Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang berkata Rabbku Allah. Ayat itu tidak mengatakan innal ladzina qalu ilahi Allah, ilahi yang aku sembah Allah, tapi dia katakan innal ladzina qalu Rabb. Tiga makna Rabb. Rabb, dia yang mencipta aku. Rabb, dia yang mengatur hidupku. Rabb, dia yang memberi aku rezeki. Makanya di awal Al-Fatihah dalam sholat kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang diganggu jin, setan, tukang santet, dukun, qul a'udzu bi rabbin nas, qul a'udzu bi rabbil falaq. Maka ketika hidup terasa sempit, katakanlah ya Rabb, ya Rabb. Ketika saudara kita meninggal dunia sampai ajalnya dicabut Allah, ruhnya kembali kepada Allah, maka kita berkata ya Rabb. Idza dhaqat 'alaika dunya, kalau dunia terasa sempit, katakan ya Rabb. Datang seorang yang sedang galau gundah gulana dengan hidup, mengadu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Aku risau dengan hidup ini wahai Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Umur sudah ditetapkan Allah. Bukankah umurmu sudah ditetapkan Allah? Betul. Kenapa engkau risau? Rezeki sudah ditetapkan Allah. Bukankah rezekimu sudah ditetapkan Allah? Betul. Kenapa engkau risau? Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini di luar dari kuasa dan kehendak Allah. Bukankah semua yang terjadi, ranting yang patah, daun yang jatuh, bumi yang kering dan basah, sudah ditetapkan Allah? Lalu kenapa engkau risau? Jadi kalau terasa risau, balikkan dengan ucapan Rabbunallah. Kalau perut lapar, Rabbunallah. Tapi kita bukan kelompok Jabriyah. Jabriyah berserah kepada takdir, tak ada usaha. Ini ahlul bid'ah wad dhalalah. Sedangkan kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ada usaha dan ikhtiar. Rabbunallah, tapi ada usaha. Ini jangan nanti kajian ini dipahami secara tekstual, keluar dari sini dari masjid Rabbunallah kata Ustaz Somad, tapi helm hilang. Ya, dikunci, digembok, diikat. Kami dulu di pondok sendal aja digembok. Keluar dari masjid kuncinya hilang, sendalnya ada. Rabb, Allah menyuruh kita berusaha dan berikhtiar. Innal ladzina qalu rabbunallah. Oh, kami sudah ngaji dengan Ustaz Abdul Somad, kita mesti berani berkata Rabbunallah, maka takut dan cemas kita akan hilang. Idhuma fil ghar, ketika mereka berdua berada di dalam gua. Idhuma fil ghar, ketika dia Nabi Muhammad SAW berdua di dalam gua. Kata, baru mati lampu aja udah cemas. Baru dikaji Rabbunallah, begitu mati lampu langsung mestinya Rabbunallah. Kalau mikrofon mati baru Ustaz cemas. Innal ladzina qalu Rabbunallah idhuma fil ghari, ketika dia berdua di dalam gua bersama sahabatnya. Idh yaqulu li sahibihi, dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Itu ucapan Nabi SAW kepada Abu Bakar Siddiq di dalam Jabal Sur, Jabal Nur, tempat menerima wahyu Iqra. Jabal Sur, tempat berlindung ketika hijrah. Jabal Nur, tempat menerima wahyu Iqra. Jabal Sur, tempat bernaung ketika hijrah.
Soalnya jamaah umroh ini banyak pulang cerita ke tetangga, kemarin di Jabal Sur, padahal dia naik ke Jabal Nur. Yang cerita lupa, yang dengar nggak tahu. Ketika dia berdua di Jabal Sur, datang orang kafir musyrik Abu Jahal, Abu Lahab, ingin menyerang, membunuh seluruh Makkah menjadi musuh. Maka ketika itu datang cemasnya, datang ngerinya, datang galaunya, datang gundahnya. Apa kata Nabi menenangkan dia? La tahzan, innallaha ma'ana. Jadi itu mesti dikuatkan. Akhirnya terinspirasilah seorang yang dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara itu dia sedang galau. Titelnya doktor, ceramahnya viral internasional, orangnya terkenal, tapi ternyata masuk juga ke dalam kerangkeng besi. Maka dalam masa-masa sulit itu dia menenangkan hatinya. Apa kata dia? La tahzan, wahai hatiku, wahai diriku, jangan kau sedih, jangan kau galau, jangan kau gundah gulana. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Perenungan-perenungan dia di dalam penjara itu dituliskannya menjadi satu buku. Keluarlah buku berjudul La Tahzan, diterjemahkan Don't Be Sad, Dr. Aid Al-Qarni. Yang bisa menenangkan kita hanya kebersamaan dengan Allah. Sekarang banyak anak muda galau, la tahzan, narkoba ma'ana. Anak muda cintanya ditolak, sedih, pulang, la tahzan, dukun ma'ana. Semua ini hanya ilusi, mimpi. Apakah kita semua sudah terbangun dari tidur lelap kita? Jamaah tidak menjawab, karena dia tahu ini jebakan. Kita sudah berkata tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dengan pedenya kita berkata bahwa saya sudah bangun tidur. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, belum. An-nasu niyam, manusia itu semuanya tidur. Kita ini sekarang sedang tidur lelap. An-nasu niyam, manusia itu tidur. Falamma matu, ketika mereka mati, intabahu, disitulah dia baru terbangun dari tidurnya. Jadi kalau ada jamaah tidur dengar pengajian, memang dia sedang tertidur. Kita baru terjaga dari tidur panjang ini nanti ketika kita terbangun saat malaikat maut mencabut nyawa kita, barulah kita tersadar bahwa semua ini hanya mimpi. Abdul Somad sekarang sedang mimpi jadi ustadz terkenal. Nanti ketika mati baru tersadar, sesungguhnya yang kau bawa mati hanyalah 2 rakaatmu di tengah malam yang sunyi. Yang menemanimu di liang kubur, di liang lahat, hanyalah amal-amalmu. Adapun viewer, follower dan subscriber hanya mimpi belaka. Anak-anak muda sekarang sedang mimpi jadi anak muda. Orang mimpi biasanya ngawur, maka keluarlah kata-kata ngawur dari mulutnya. Kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Jangan percaya perempuan, mereka sedang orang mimpi ngomongnya ngelantur. Kalau ada mimpi yang serius, ini orang luar biasa, sampai mimpinya pun serius. Nanti ketika kita mati menghadap Allah, barulah kenyataan fakta yang selama ini dikatakan orang ilusi, ternyata dia nyata. Hari ini orang menantang, mana malaikat itu? Mana malaikat? Kita tidak bisa buktikan secara nyata kepada dia sekuat argumentasi kita ketika dia meminta mana air minum itu. Ini dia. Tapi kalau dia minta mana malaikat, kita tidak perlu marah, kita tidak perlu melawan, diam saja. Sabar, nanti malaikat maut akan datang pada masanya. Dia datang tanpa diundang dan tidak berdialog,
seperti dialog dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beda dengan Nabi Ibrahim, gelarnya Khalilullah, kekasih yang dekat dengan Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta, kata Nabi Ibrahim. Malakul maut. Who are you? Siapa engkau? Malaikat maut. Malaikat maut datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Madza turidu? What do you want? Kumaha? Tidak mau? Kamu mau apa, malaikat maut? Aqbidu ruhak. Aku mau mencabut nyawa. Apa kata Nabi Ibrahim? Hal yaqbidu khalilun khalilahu? Apakah ada seorang kekasih yang tega menyakiti kekasihnya? Apakah ada kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Kata Ibrahim alaihissalam. Apa kata malaikat maut? Hal yakrahu khalilun liqa'a khalilihi? Adakah kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasihnya? Jangan kalian jadikan update status. Sesungguhnya kehidupan yang indah hanyalah kehidupan bersama dengan Allah. Walaupun seluruh Makkah membencimu, walaupun harta bendamu tinggal, walaupun rumahmu dimasuki orang, walaupun nyawamu hampir melayang, tapi kalau kau bersama dengan Allah, maka semuanya menjadi indah. Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah naungan kalam Allah itu nikmat. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Tapi yang tahu hanya yang pernah merasakannya. Yang tahu itu hanya orang yang pernah merasakannya. Bercerita tentang rasa, maka kata terlalu miskin untuk mengungkapkan tentang rasa. Rasa